Oh shit, oh shit. Get ready. Hai guys, kembali lagi di channel Irefil, channel yang selalu menemani Anda saat boring, kurang mood, gabut, tapi gak tahu mau ngapain. Pada kesempatan kali ini, Irefil akan membahas sebuah film berjudul Legend yang mengisahkan tentang gambaran seorang malaikat yang membelot pada sang pencipta demi melindungi umat manusia. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. My father left a few years later. He was kind, merciful, and just. I guess he just got tired of all the bullshit. Film ini diawali dengan sesosok malaikat pembelot bernama Michael yang terjatuh di Los Angeles. Ketika Michael memotong kedua sayapnya, terlihat belenggu yang ada di lehernya pun seketika terlepas. Setelah menjahit luka di punggungnya, Michael membobol gudang penyimpanan senjata. Di sisi lain, tak jauh dari sana, dua orang polisi sedang berpatroli, hanya melihat para gelandangan di pinggir jalan, sebuah pemandangan yang sudah biasa mereka temui setiap malam. Dirasa tidak ada tindak kejahatan yang akan terjadi, mereka pun memutuskan pergi ke bar lalu. Tiba-tiba mengira orang asing di hadapannya adalah komplotan perampok, kedua polisi tersebut pun langsung menodongkan pistolnya. Namun ketika salah satu polisi berhasil dilumpuhkan oleh Michael, tiba-tiba hal aneh pun mulai terjadi. Let him go. Don't let him the fuck. What are you doing, Michael? What the hell are you doing? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Cerita berlanjut pada seorang remaja bernama Jeep yang terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk. Hal tersebut sudah kesekian kalinya Jeep alami akhir-akhir ini. Di tengah kebingungan, Jeep dihampiri oleh Charlie yang saat ini sedang hamil besar dengan usia kandungan 8 bulan. Charlie adalah seorang wanita yang ditolong oleh Bob, ayah Jeep dari jalanan. Meskipun Charlie bukanlah siapa-siapa dan bayi yang dikandungan Charlie bukanlah bayi Jeep, tetapi Jeep sangat peduli pada Charlie. Bahkan mimpi buruk yang selalu Jeep alami adalah tentang Charlie dan bayinya. It's just stress, Jeep. It's all about me. Charlie meminta Jeep agar tidak terlalu stres memikirkan dirinya dan bayinya yang bahkan bukanlah bayi Jeep. Singkat waktu, di sebuah resto kecil, kita diperkenalkan dengan Bob, si pemilik resto, dan Percy, seorang juru masak yang sedang melayani Howard dan Sandra, sepasang suami istri yang mobilnya mengalami mogok. Audrey, putri mereka, terus mengeluh karena sudah menunggu lama di tempat ini. Di sisi lain, seorang pria Maghrib bernama Kyle yang tersesat memutuskan berhenti di sana untuk meminjam telepon pada Charlie yang sedang ngudut santuy di teras. Charlie mengatakan bahwa Kyle akan mendapatkan telepon di resto, namun itu tidak mungkin gratis. Saat Kyle mengatakan ingin meminjam telepon milik Bob, Howard kembali komplain pada Bob karena sampai saat ini mobilnya belum juga selesai diperbaiki oleh Jeep. Ternyata saat ini Jeep malah sedang membersihkan keranjang bayi bekas untuk dia berikan pada Charlie. Menyadari bahwa putranya menyukai Charlie, Bob pun berkata, sampai kapan Jeep akan terus menyukai Charlie, seorang wanita yang telah hamil dengan laki-laki yang tidak jelas. Jeep pun menceritakan tentang mimpi buruknya. Menjaga Charlie dan bayinya adalah tanggung jawabnya. Jeep merasa bahwa dirinya harus melakukannya. Mendengar itu, Bob pun lantas mengatakan bahwa dirinya hanya tidak ingin melihat Jeep menyesali keputusannya kelak seperti dirinya dulu yang telah membeli tempat ini. Believing in something that's never gonna happen. You look pretty damn stupid. I don't want to see you wake up one day old. It's time for you to leave here.
Singkat cerita, keanehan demi keanehan pun mulai terjadi. Jeep tidak bisa melihat jalanan karena tertutup badai pasir yang sangat besar. Tidak hanya itu, saluran TV dan radio saat ini mendadak hanya menyiarkan siaran darurat saja. Ketika Kyle sedang menelpon mantan istrinya, sambungan juga mendadak terputus. Merasa sedang terjadi bencana alam di tempat ini, Sandra dan Howard pun mulai panik. I was just on the phone. The shit cut off in the middle of my... Oh, God. Everybody, simmer down. Tibalah seorang nenek di sana. Singkat waktu setelah memesan makanan dan minuman pada Charlie, si nenek dengan ramah memperkenalkan diri pada Sandra dan Howard. Si nenek juga memuji Sandra dan Howard adalah pasangan muda yang serasi. Hingga saat Charlie membawakan pesanan si nenek, tiba-tiba si nenek melontarkan kata-kata yang tidak baik pada kandungan Charlie. Mendengar itu, sontak Charlie pun kesal pada si nenek. Sandra yang mengira darah tinggi si nenek sedang kumat mencoba menenangkan si nenek. Lalu tiba-tiba... Shut up, you stupid fucking... I'd like you to apologize to my... Tiada angin tiada hujan, si nenek yang ujuk-ujuk bersikap agresif melukai Howard sampai kritis. Bagaikan Spiderman, si nenek merangkak di langit-langit siap menerkam siapapun yang dia incar. Meskipun sudah ditimbuk teflon oleh Percy sampai lehernya sengklek, tapi si nenek kembali bangkit lalu mengincar Jeep. Walau Jeep memegang senapan gejrik milik ayahnya, namun karena Jeep belum pernah menghabisi siapapun, Jeep tidak berani menarik pelatuknya. You will never save her. Beruntung Kyle berhasil menembak si nenek dengan pistolnya. Howard yang sudah kehabisan banyak darah pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun keanehan kembali muncul menghadang mereka. Maybe 80 miles. 80 miles? How the hell is she? You please drive fast. Okay. What the hell is that? Please go faster. They're clowns! What do you think they are? What happened? What happened? Mengira si nenek telah terkena virus zombie, mereka pun segera membuang mayat si nenek agar tidak menular kemana-mana. Di saat itu pula Michael tiba di sana. Di tengah kekalutan, Bob pun memastikan Michael tidak sama seperti si nenek. Step and I'll drop you right there. Teeth, goddammit, let me see him. I'm sorry about that, Michael. Singkat waktu, setelah dirasa Michael tidak berbahaya bagi mereka, Bob pun menurunkan senjatanya. Lalu Bob menjelaskan tentang keanehan yang baru saja mereka alami. Michael yang dari awal sudah mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini memberikan senjatanya, lalu memerintahkan semuanya untuk segera masuk ke dalam bangunan dan menutup semua akses masuk ke dalam. Saat malam datang, tiba-tiba listrik pun padam, membuat keadaan semakin mencekam. Karena tidak bisa melihat apapun dari dalam, mereka pun naik ke atap untuk melihat keluar. Tak lama kemudian mereka mendengar suara mobil es krim datang mendekat. Listen. Ice cream? Now when it starts, you hold on tight. Ketika si Mamang es krim keluar dari mobilnya, awalnya Kyle mengira bahwa Mamang es krim adalah manusia biasa. Namun ketika si Mamang es krim melihat ke arahnya, lalu tiba-tiba... Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit! Get ready. Setelah berhasil menghabisi si Mamang es krim yang berubah menjadi mengerikan, dari kejauhan mereka melihat banyak sekali mobil dengan semua orang yang ada di dalamnya sudah kerasukan jaran ebek.
Untuk sesaat mereka terdiam ketika melihat sesosok anak kecil ada di dalam kerumunan orang-orang kesurupan. Namun Michael meyakinkan untuk terus menembak karena anak itu bukanlah manusia lagi. Keep firing! They're just regular people! Don't let them get near the windows! Para kerumunan orang-orang yang kesurupan membobol masuk ke dalam. Howard yang sudah menjadi beban pun digondol oleh mereka. Ketika Charlie akan digondol juga, Michael langsung menyelamatkannya. Melihat Michael, tiba-tiba kerumunan tersebut mundur dan berhenti menyerang. Bob yang tidak mengerti dengan situasi saat ini meminta Michael untuk segera menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Michael pun menjelaskan bahwa semua ini adalah bentuk murka Tuhan kepada umat manusia. Orang-orang yang ada di luar sana adalah orang-orang yang lemah, telah berpaling dari keyakinan. Mereka dirasuki oleh kekuatan magis malaikat yang memiliki tujuan menghabisi bayi yang ada di dalam kandungan Charlie. I don't know what the fuck you talking about. Hold on. Bullshit. Now, I'm not a pastor. Meskipun tidak ada satupun yang percaya dengan perkataannya, tetapi Michael mengungkapkan bahwa dia tidak peduli. Michael akan menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan Charlie, bayi yang kelak akan menyelamatkan umat manusia. Michael pun mengatakan bahwa serangan ini masih belum apa-apa karena setelah ini sesuatu yang lebih buruk akan datang. They just want the child dead. But believe me. Saat sedang berjaga di atap, Percy menanyakan tentang pistol yang digunakan oleh Kyle. Percy curiga Kyle adalah seorang perampok. Tanpa berkilas sedikit pun Kyle mengakuinya. Meskipun begitu, Kyle tidak pernah menembakkan pistolnya. Pistol itu hanya Kyle gunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti saja. Tidak sampai hari ini karena Kyle telah menembak si nenek Spider-Man. Percy lalu memberikan pernyataan yang membuat Kyle merasa tenang. Percy mengatakan jika besok kau tidak bangun, saat waktu itu tiba, hidupmu sudah berakhir, apakah kau akan bangga dengan hidup yang sudah kau jalani? Jika tidak, maka berbuat baiklah. Kelas King. Pemadam kebakaran pun sampai kebingungan karena Percy terlalu menyala. Keesokan harinya, Sandra mendengar suara Howard meminta tolong. Sandra yang sudah kehilangan arah tidak menyadari bahwa itu hanyalah jebakan baginya. What are you doing? Mom, stop! Your father is not. Look at me! Ketika Sandra keluar mendekati Howard, tiba-tiba naas sekali. Percy yang menyelamatkan Sandra pun harus tewas karena meng-TB Sandra dari ledakan tubuh Howard yang mengecrotkan zat asam sulfat. Singkat waktu untuk menjaga Sandra agar tidak membuat kericuhan lagi, mereka pun mengikat tubuh Sandra. Di tengah kepanikan, Kyle menyarankan untuk segera pergi dari tempat ini. Namun Michael berkata bahwa hal itu sangat beresiko untuk bayi yang ada di dalam kandungan Charlie. Baiknya mereka bertahan di tempat ini sampai bayinya lahir. Meskipun usia kandungan Charlie baru menginjak 8 bulan, Michael yang di film ini diceritakan adalah seorang malaikat sudah mengetahui catatan atau spoiler masa depan bahwa bayi Charlie akan lahir premium. You okay? Baby went down to the clinic, do you know that? Sebenarnya Charlie sendiri sangat membenci bayinya karena sejak dirinya hamil, Charlie merasa bayi yang ada di dalam kandungannya selalu saja membawanya ke dalam masalah. Pernah Charlie mencoba melakukan abrasi di sebuah klinik, namun ketika namanya dipanggil untuk mendapatkan giliran, dirinya pergi dari sana. Charlie tak kuasa untuk melakukannya. Charlie tidak bisa menjelaskan apa alasannya, tapi ada suatu hal di dalam dirinya yang mendorong untuk merawat sang bayi. Di malam harinya, tiba-tiba listrik kembali menyala. Lalu seorang pria dan anak kecil mengendarai mobil van datang ke sana.
Tak lama kemudian disusul kerumunan orang kesurupan yang menyerang mereka. Menyaksikan bagaimana kerumunan menghabisi si pria, tanpa pikir panjang Kyle pun langsung menyelamatkan si anak. What the hell that guy doing? Sayang sekali Kyle pun tewas dicupang oleh anak kecil yang ternyata adalah jebakan untuk menghabisinya. Melihat Audrey diganyang oleh kerumunan orang yang kesurupan jaran ebek, Charlie pun meminta Michael untuk menyelamatkannya. Namun demi keamanan Charlie dan bayinya, Michael tidak mau melakukannya. Charlie yang kesal pun mengambil senjata, berniat menyelamatkan Audrey dengan tangannya sendiri. Tidak mau hal yang lebih buruk terjadi pada Charlie dan si bayi, Michael pun keluar dari sana. Open the door. Setelah berhasil menyelamatkan Audrey, tiba-tiba anak kecil muncul menyerang Charlie. Beruntung dengan ompreng bekas MBG kemarin, Charlie berhasil menghindari serangan tersebut. What the hell? Singkat waktu, si anak siluman ini pun berhasil disingkirkan. Di saat itu pula, Charlie merasakan mules yang sangat hebat. Lalu dengan dibantu Michael dan Audrey, mereka pun langsung melakukan persalinan mendadak dan ala kadarnya. Push before. Push. That's good. Mom. Bagaikan pasien BPJS yang mandiri, akhirnya Charlie pun berhasil melahirkan bayinya dengan lancar. Tapi bukan berarti semuanya sudah berakhir. Michael mengatakan dirinya merasakan seorang malaikat utusan bernama Gabriel akan datang untuk menghabisi si bayi. Michael pun meminta Charlie dan Jeep menjaga bayinya, sementara dirinya akan menghadapi Gabriel. Namun Sandra yang diam-diam berhasil melepaskan ikatan kembali membuat onar dengan merebut si bayi. What are you doing? Mom! I'm gonna give them the baby, and then they're gonna let Saat sang malaikat Gabriel datang yang bentuknya lebih mirip Jin Kazama versi barat, Bob mencoba menembaknya. Tapi jelas itu tidak akan berpengaruh padanya. Di tengah kepanikan, Michael meminta Charlie, Jeep, dan Audrey untuk segera pergi dari sana. Tidak perlu khawatir, selama mereka bersama dengan si bayi, orang-orang kesurupan jaran ebek itu tidak akan bisa mendekati mereka. Tanpa sayapnya, Michael bukanlah apa-apa di hadapan Gabriel. Singkat waktu, Michael pun tewas di tangan Gabriel. Bob yang sekarat menggunakan detik-detik terakhirnya untuk melakukan hal epik dengan meledakkan Gabriel bersama dirinya. Ya, meskipun bagi Gabriel ledakan tersebut hanya seperti petasan korek saja, setidaknya Bob meninggoy dengan gaya. Gabriel yang berhasil menemukan si bayi langsung menghentikan mobil dengan cara nebeng di atasnya. Audrey terus menembaki Gabriel dengan senjata yang ada. Hingga akhirnya Audrey mengorbankan hidupnya dengan menjatuhkan diri bersama Gabriel. Setelah mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat, beruntung Jeep dan Charlie beserta bayi berhasil selamat. Mereka pun segera pergi ke tebing untuk bersembunyi. Namun sayangnya Gabriel dengan cepat berhasil menemukan mereka. Gabriel menanyakan mengapa kalian umat manusia terus berjuang walau harapan telah hilang. Jeep pun menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat bijak.
Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Michael muncul dari langit. Dengan kekuatan awak keningnya, Michael mampu melumpuhkan Gabriel. Ketika Gabriel sudah pasrah dan menyerahkan seluruh hidupnya, Michael memilih untuk mengampuninya. Di tengah kebingungan, Gabriel bertanya, "Aku tidak pernah memberikan belas kasihan padamu." Michael pun menjawab, "Aku tahu itu dan karena itulah kau telah mengecewakannya." Sebelum pergi dari sana, Michael mengungkapkan bahwa Jeep adalah pelindung si bayi yang sebenarnya. Michael percayakan masa depan umat manusia pada mereka bertiga. Lalu film pun selesai. Bagaimana? Seru sekali bukan? Ya, walaupun alur ceritanya kurang jelas dan agak maksa, tapi ya lumayanlah untuk hiburan kita sebagai WNI. Kira-kira seperti itulah alur cerita dari film Legend yang dirilis pada tahun 2010. Karena pembahasan film kali ini sedikit sensitif, Mimin mohon maaf bila ada penyampaian kata yang kurang berkenan di hati kalian. Dan tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten-konten ini, silahkan like dan subscribe. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.